Nanti recording yang kemarin bakal di-submit habis ini. Jadi kemarin apa udah ke udah di-download, udah di-save, tapi tinggal di-upload ke Google Classroom. Kayaknya habis ini. Jadi untuk malam hari ini kita akan kembali lagi ke database. Ini kan kalau materi database nih ada untuk minggu ini kan sebenarnya masih basic, masih belum terlalu kompleks, belum terlalu advance. Kita untuk malam hari ini kita akan jelasin kayak jenis data tuh ada apa aja, terus sama relationship database. Jadi kita dari kalau aku coba kemarin lihat itu di decknya itu kan ada berapa nih? Jadi nanti eh, database relationship management ini akan jelasin dikit, baru besok kita akan mulai hands-on experience, kita nyoba-nyoba coba pakai apa itu di Beaver, pakai Postgre, baru nanti kita coba normalize database. Jadi kalau hari ini mungkin masih hampir sama kayak kemarin, kayak apa ya, masih yang perkenalan plus ini dikit yang apa eh, beberapa beberapa ini sama nanti ada ini dikit kayak database DBA atau kayak database administrator tuh sebenarnya kerjanya apain aja sih? Jadi yang bisa kita ini tanpa tanpa apa pakai di Beaver. Jadi yang masih yang basic-basic. Karena kalau normalization tuh harus dicoba sendiri baru ini. Tapi so far ada yang punya kendala dalam install di Beaver sama masukin Postgre. Kalau misalnya ada Kalau dari saya aman, Kak. aman, udah bisa Dari masukin. aku juga aman, Kak. Oke, siap, siap, mantap. Nanti kalau misalnya ada yang nggak bisa atau kayak masih belum bisa untuk masukin Postgre-nya nanti kabarin aja. Tadi aku siang mau coba masuk mau apa kasih videonya tapi ke dokter terus ternyata agak lama jadi belum sempet. Jadi habis ini nanti sudah yang PR ku banyak sih yang belum di ini. Sama nanti untuk pembagian kelompok, oke, thank you Manda. Terus sama ini nanti kita bagi aja jadi 5 kelompok ya. Jadi satu kelompok isi berapa tuh? 5 ya? 5 sama 4. Gimana? Oke, bagi 5 kelompok. Boleh, Kak. Nah, ini nanti untuk pembagian kelompoknya mau dibagi sendiri atau di ini dibagi, aku bagi. Kalau bagi sendiri juga boleh atau nanti kalau misalnya mau kita randomize aja pakai Excel terus sort random juga boleh. Oke, kita randomize aja ya. Ntar ini daftar ini ada nggak ya? Oh, biar hari ini nanti udah ada udah ada kelompoknya sama nanti kita udah bisa nentuin ketua kelas. Nanti ketua kelas atau ada yang mau ini volunteer mau jadi ketua kelas. Nanti kalau ketua kelas sih sebenarnya simple nanti cuma bantu ini. Wah, Excel kuat buat record. Yap, yang mau jadi ini ketua kelas nggak usah malu-malu. Bos. Jadi nanti kalau bisa hari ini udah ditentuin ininya ketua kelasnya siapa biar record. Atau Manda mau nih. Wah, kayak dari kemarin kan aktif.
Wah, ini semua langsung nunjuk Manda nih. Bagaimana? Setuju semua? Konsensus di langsung Manda. Tuh. Gimana Manda mau jadi ketua kelas? Oh, roulette. Tapi kita demokratis kayaknya Manda nih yang kepilih nih. Jadi gimana? Manda mau atau enggak? Kan kayaknya mandat dari apa? Dari kelas langsung sunyi. Jadi gimana semua? Mau Manda atau Saya nggak kuat recording, Kak. wah, nggak kuat recording? Mungkin kalau nggak pakai ininya, lebih kuat. Ya udah saya. Boleh, 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 boleh. Oke, siap, siap. Ini karena di sini juga nggak terlalu ini kok. Jadi kalau misalnya besok-besok juga nggak apa-apa. Kalau juga aku lagi pakai laptopnya, coba pakai laptop student edition. Kalau pakai yang kantor soalnya apa nggak bisa dipakai buat ini. Takutnya di track. Oke, boleh. Manda ya. Nanti aku chat masuk kabarin ke ini ke tim EduSolve-nya buat nanti masuk grup ketua kelas. Terus sama nanti mungkin kalau ada teman-temannya yang lain yang masih masih bingung-bingung nanya, terus mau nanya ke aku nggak enak ke Mas Manda dulu. Gimana? Oke? Oke, langsung ini. Oke, siap. Udah. Oke, nanti untuk kelompoknya kita ini aja, kita eh, kita randomize aja biar enak. Ntar kalau misalnya ada yang kayak ghost apa kayak oh ini nggak aktif atau nggak pernah bisa diajak ngerjain tugas, kabarin aja. Ntar kita bisa lewat Manda dulu, terus kalau langsung ke aku juga nggak apa-apa. Terus nanti kelompok selain buat tugas buat apa lagi nih? Nanti kita kalau ada apa kayak mandat, kalau mandat terlalu berat ya itunya ya. Ada arahan dari MyEduSolve dari kampus Merdeka. Jadi nanti kita ada kayak ice breaking 10 menit tiap tiap hari tiap hari. Jadi kayak ice breaking itu ngapain? Kita cari games games yang bisa kita mainin bareng-bareng. Ini juga aku masih belum ini sih, belum nemu untuk hari ini tapi nanti kita coba. Jadi habis break eh, kita ice breaking dulu, kita main games dulu. Nanti tiap kayak misalnya rolling kayak kelompok kelompok besok kelompok satu yang ini ice breaking, terus besoknya lagi kelompok dua, besoknya kelompok tiga. Jadi biar tengah pas lagi belajar tuh nggak ngebul kayak wah ini banyak banget materinya, nggak ada gamesnya. Ini nanti aku ada sih coba. Jadi nggak perlu gamesnya tuh yang kayak wah, keren. Mau yang receh-receh juga nggak apa-apa. Jokes bapak-bapak itu asik. Oh, sorry.
Oke, terus juga nanti untuk buat ringkasan sama ini. Jadi itu paling enggak untuk itu udah. Jadi kita bisa mulai masuk ke materi. Nah, kita masuk ke tahu kalian udah pernah coba lihat ini belum isinya Gmatrix yang nanti kuis itu yang ujian sertifikasi itu kayak gimana kira-kira? Kok belum, Kak? Aku belum, Kak. Oke, nanti aku coba nanti yang habis break kita akan coba lihat ini ya. Jadi untuk yang pertama kita ini materi dulu, terus nanti eh, sedikit tentang ujian sertifikasi itu kayak gimana. Kan biasanya kan kayak, wah ini ujian sertifikasi terdengar serem. Padahal ya emang lumayan serem juga sih waktu itu kayak, wah kalau mentor ya tapi nggak lolos ini juga. Tapi untungnya waktu itu lulus yang satu kali ini dan materi-materi kita ini nanti lebih banyak ke materi yang akan dimasukin ke dalam ujian. Jadi eh, aku dan beberapa dan mentor-mentor lain itu akan coba untuk mix yang praktikal waktu kerja sama waktu ujian nanti keluar. Nah, nanti kita mungkin sedikit bahas ini deh. Aku akan sharing dikit waktu ujian itu kayak gimana. Nah, tapi sebelum untuk sesi yang pertama, sebelum kita ice breaking ini, aku akan share screen. Oke. Nah, ini adalah nah, jadi kita akan bahas dikit. Ini kayak hari ini sama besok kok teori Kak? Ya nggak apa-apa lah kita teori-teori dikit karena sebelum kita masuk hands-on experience, kita harus tahu dulu teori-teorinya. Jadi nanti kita akan buka satu dataset yang public dataset. Besok baru kita nanti lihat lagi nih sebenarnya apa sih yang ini kayak contohnya row record column fields. Ini apakah keluar di ujian? Dulu kalau nggak, ini kalau nggak salah sih ada. Jadi terus juga kalau oh ini kan udah pernah belajar, tapi ada berapa yang backgroundnya bukan IT, belum terus juga baru pertama dengar. Nah jadi ini kita kalau database itu kita pakai namanya database management system DBMS. Kadang DMS, DBMS, tapi paling sering DBMS. Terus komponen dari sebuah database itu, jadi pertama itu ada yang namanya tuh entity. Entity itu kalau bisa kita lihat itu kayak satu orang, satu nomor induk yang nggak bisa kayak oh ini dia dua ini yang beda kayak kayak misalnya Mas Manda mungkin ada orang lain namanya Manda tapi yang Manda ketua kelas tuh cuma ada satu di sini. Jadi itu kayak satu entity. Jadi maksudnya independent of another itu bisa dibedakan. Jadi kayak dia itu eksklusif cuma ada satu. Nah, terus cara bedainnya gimana? Nanti kita akan lihat yang namanya primary key yang lihat kalau oh ini emang ini cuma satu nih. Dia cuma ada satu nomor induk, satu nomor ID.
Terus row itu yang satu satu ini set. Nanti kita sambil coba lihat ini kita kayak data yang kemarin masih ada nggak ya? Oh, nah, ini kok kita belum pakai ini, belum pakai sorry. Kita belum pakai di Beaver masih pakai Excel. Kita pelan-pelan dulu mulainya. Ya, ini satu entity. Pada invoice nomor sekian, stok kode ini. Jadi eh, dia ini satu, karena kalau kita lihat white hanging hard light holder kan ada, cuma dia dalam satu transaksi beda. Jadi satu entity itu satu ini, satu data. Row isinya kayak invoice number dia, terus stok kodenya apa, deskripsi, quantity, invoice date, unit price, customer, country. Jadi data record within table. Nah, jadi same structure. Jadi misal yang nomor kode ini, satu row ini, dia ngejelasin beberapa data-data di dalamnya. Dalam entity itu detailnya dia punya apa aja sih. Terus kemarin ada yang nanya, Kak ini kok dia bisa satu invoice number, tapi isinya banyak. Nah, terus ini kita kok bisa kayak gini, bukannya itu cuma satu satuan. Nah, ini sama kayak kita kalau check out, kita lagi apa belanja di Shopee, TikTok Shop, kita lihat kan kadang kita nggak cuma satu barang aja, jadi bisa satu satu ini satu satu kali check out itu langsung 5 barang di keranjang tuh, keranjang kuning kita isinya 3 atau 4 sekaligus. Jadi kalau kita lihat unique ID-nya sih memang pada invoice ini stock code-nya ini, tapi kita di sini lihat per invoice. Terus nanti kalau database ini emang ada yang lain, ada kayak misalnya eh, yang school. Ntar kita akan coba cari data data dataset lain untuk bisa apa ya, mengcapture ini lebih enak lagi. Nah, terus yang ketiga itu kita punya yang namanya kolom. Nah, bedanya kan kalau kolom, kalau tadi row itu yang isinya satu data, kalau kolom itu satu kriteria. Kriteria gimana maksudnya? It's on place information. Nah, ini sebenarnya kalau satu kolom itu kayak description, description semua, quantity, quantity semua. Ini nanti memang harus, ini kayak eh, kalau entity itu apa kan gampang. Cuma nanti dibedain aja apa itu row sama kolom. Row sama kolom itu lumayan sering keluar. Nanti kita akan bahas berapa, apa kalau udah mau ujian tuh berapa soal yang biasanya keluar itu satu di Gmetric sama ada berapa source lain. Tapi dulu pernah pas lagi ujian itu kalau nggak salah sih apa itu row apa itu kolom pasti keluar. Terus next itu ada yang namanya primary key. Ini eh, foreign key nggak ada ya. Primary key, foreign key. Nah, primary key itu seperti apa? Kita coba ambil contoh. Ini aku sambil buka file.
Hmm, sambil buka file. Nah, ini contoh atau nanti kita akan coba lihat. Waktu itu sih aku sempat nemu ada yang bagus di mana tuh Kaggle. Cuma, nah dia pakai SQL Server. Sebenarnya SQL Server terus pakai SQL Server terus Postgre itu nggak beda jauh jauh banget. Nah ini kita akan bahas yang namanya primary key sama foreign key. Ini aku sambil buka screen lain cari ini ya, cari dataset lain yang bisa kita coba. Ya, tapi di sini ini ada salah satu skema skema database. Nanti kita juga akan bahas dikit yang relationship yang one to many, many to many. Itu kalau kita bahas, ya kita bayangin yang gampangnya itu pakai bahasa yang mudahnya kayak kan kita punya berapa ini, beberapa dataset atau ini kita kalau kita permudah lagi tuh kayak kita punya berapa file Excel, file eh, list Excel ya. Jadi kayak misalnya kita punya absensi kelas, absensi apa, terus nanti ini kayak customer itu satu file sendiri yang isinya customer ID, misal 0001, name-nya Excel, phone-nya berapa, emailnya apa, terus alamat di mana. Terus customer ID nomor 2 itu Manda dengan berapa detail-detailnya, terus 3 Adinda dan selanjutnya. Terus bisa jadi dia kan mesen nggak cuma satu aja. Jadi kayak kita beli Shopee misalnya. Ini kita customer database-nya Shopee, customer ID nomor sekian 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 sekian. Terus kita bisa order. Order itu kan nggak cuma satu aja. Kadang tuh kita bisa order bisa sekali, sehari bisa 2 kali, 3 kali, 4 kali. Terus tiap order tuh ada order ID-nya yang nanti ada nomor ID kita. Kok pakainya customer ID bukan first name last name? Karena bisa jadi nama Agung, Axel, Manda, Latifah, Adinda tuh orang banyak. Bahkan dulu pernah ada satu case di mana kita mau data cleaning, terus 3 orang namanya sama, persis first name last name. Pas dilihat sama email ya ternyata kayak, oh ini sebenarnya bukan 3 orang yang sama, tapi 3 orang berbeda, tapi namanya pasaran. Jadi karena itu kita pakai customer ID. Di sini dia ada kayak status date, apa kayak statusnya udah terkirim belum. Terus kalau kita lihat dia ini ada siapa yang melayani, kita juga perlu nyambungin ke database ini staff. Jadi kan kalau ini sebenarnya kalau staff ini dia lebih ke data itu ya kayak apa eh, yang toko-toko brick and mortar yang ada tokonya. Terus ada ini staff toko order item. Jadi biasanya satu order itu yang ngelayanin satu staff. Staffnya siapa? Terus juga satu staff itu dia cuma ada di satu store, satu toko.
Itu kan ada hubungannya semua tuh. Jadi kalau kita dari awal kita lihat customer, bisa jadi ada 100 customer, dia buat order, terus order dia tarik data, biasanya kalau satu order satu staff, satu store, karena biasanya dia datang ke satu toko, dilayani sama satu orang, walaupun satu toko itu mungkin staffnya pasti nggak mungkin sih, lebih dari satu, bisa jadi ada 3, 4, 5, terus bawah order item, ini satu skema sendiri, satu skema tuh kayak kumpulan ini, kumpulan apa istilahnya, kumpulan data atau kayak satu dokumen, ini satu list yang nyambung 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 digabungin satu, ini punyanya sales. Terus orang production juga punya ini lagi. Kayak contohnya ini yang kategori ID, name produknya apa, stoknya di toko apa, produknya apa, jumlahnya berapa, mereknya apa. Nah, ini kita bisa lihat kalau mereka ini semua saling berhubungan. Jadi kayak di diagram yang ada di toko sepeda aja, dari yang penjualan dia punya banyak, ada sales, terus production, terus nanti juga di kanan tuh juga ada yang finance punya ininya sendiri. Nanti dia lihat transaksi masuknya berapa, terus ini berapa. Tapi untuk permudah kita sales production. Kalau perusahaan-perusahaan apalagi kayak manufacturer tuh biasanya lebih panjang lagi ininya. Apa dia dia database-nya tuh lebih luas lagi, karena kayak yang kemarin aku cerita, dari dia raw materials barang mentah, dia stoknya berapa, terus nanti produksi, atau kalau kita lihat bisa dibilang tuh kayak dari belakang ke depan ke belakang lagi. Kayak aku ambil contoh produksi Unilever, misal mau demand planning kayak setahun ke depan dia mau produksi berapa ya untuk Knorr Chicken Powder atau Royco. Jadi pertama tuh pasti dia akan lihat, oh salesnya terakhir berapa. Terus di forecastnya berapa, mereka ada datanya. Baru nanti dia akan lihat kita kira-kira butuh produksi, oh bentar. Accept. Oh, udah masuk ya tadi. Oke, Alia tadi bagus ya. Bentar, langsung, oh sebentar ya. Masuk saja. Hmm. Nah, tadi sampai mana? Oh ya, demand planning. Jadi dia akan lihat, misal produksi kita ambil Jawa Timur aja. Jadi kita punya pabrik misal di Mojokerto. Terus warehouse itu ada di Malang, Surabaya, sama Madura. Misal tuh 3 tempat tuh. Terus dia akan lihat ini pesanan paling banyak di mana, biar gak ada barang yang dia itu produksi kebanyakan, terus eh, produksi dia kebanyakan, barangnya jadi expired, akhirnya kebuang. Jadi dilihat, oh kira kita lihat forecast trennya tuh segini. Terus mundur lagi, kita lihat database-nya dari supply chain, oke bisa produksi, kita lihat raw material, oke raw materialnya udah bisa untuk produksi sekian. Baru nanti dia akan proses itu. Dan data-data yang kepake itu, database itu benar-benar kayak
kayak apa ya? Kayak interconnected semua. Kayak yang ini aja, yang baik store diagram. Ntar aku coba ini deh. Kalau kalau aku coba cari-cari Kaggle untuk yang supply chain data. Karena kalau supply chain sama sales itu yang paling gampang untuk kebayang hubungan-hubungannya. Tapi kurang lebih itu hampir sama kayak gini. Ini yang toko sepeda ini udah cukup cukup bagus dalam ngejelasin ini ya. Jadi pertama kita punya customer ID. Jadi ini kayak satu file, satu database yang isinya tuh customer semua. Terus ada yang order, isinya order semua. Staff, staff nomor induk pegawai dia berapa, terus detailnya. Store, toko dia nomor ID-nya berapa, sama detailnya. Terus order item, invoice ID dia sama itemnya apa. Nah, order item ini dia sama kayak yang kita buka tadi. Nah, ini order item nih. Order ID, item ID. Nah, terus ini kita lihat kok di beberapa database ini kok ada ini ya, ada yang bintang-bintangnya ya. Oke. Jadi bintang ini adalah yang namanya itu primary key. Jadi distinctive for each record. Kan di sini kan biasanya kan dia tuh pakai numeric, pakai nomor 0001 dan dia jumlahnya itu kayak digitnya tuh semua eh, seragam. Jadi kayak 0001, 0002. Nah, 0003, 004. Kenapa kok primary key-nya itu ini, primary key-nya itu biasanya dia udah fix karena dia tuh harus unique value, bentuknya sama semua dan length-nya tuh juga harus sama. Ntar kita akan coba cari, eh, kita akan drill down lagi. Nah, terus ada lagi yang ini namanya composite key. Jadi composite key itu dia itu harus, dia kan kayak primary key tapi dia gabungan dari dua ini. Contohnya gimana? Nah, kita akan kembali lagi ke yang tadi nih. Kita akan kembali ke sini. Kalau dia cuma satu, yang dia cuma satu ini dia primary key. Terus kalau dia ada dua, dia itu namanya composite. Kenapa kayak gitu? Kita coba lihat dari sini. Kalau customer ID 0001, aku coba cari kok competition. Aku coba cari dataset lagi yang menggambarkan. Sekarang ganti laptop. Hmm. Oke. Oh, nanti ini dia tidak masuk. Nah, jadi kita lihat kalau customer dia ID-nya masing-masing unique value. Kan pasti customer nomor 0001, 002 namanya siapa. Nah, tapi di sini kalau kita lihat eh, invoice yang tadi misal, kan kalau kita lihat stock code 85123A kan pasti ada
ya, atau yang angka paling kecil 10002. Nah, dia kan inflatable political globe. Random sekali ini. Ini kan pasti ada banyak barang ini. Tapi kalau misal invoice nomor sekian, barangnya ini satu, pasti itu cuma ada satu satu unique value di situ. Ini kalau misalnya kita coba nih, kalau misalnya di sini kita highlight highlight apa duplicates, pasti 85123A itu pasti ada lebih dari satu, nggak cuma satu, pasti ada dua, tiga, empat invoice ID. Ini aja ada invoice yang satu ini dia ada berapa barang ini? Ada 7 barang. Cuma kalau kita gabungin ini menjadi sebuah composite key, nah ini kalau Excel kayak gini nih. Set. Terus kita coba highlight duplicate. Nah, mana sih highlight? Highlight duplicate. Nah, dia pasti nggak akan bisa. Kita biarin aja si Excelnya itu. Excelnya dia akan coba run, tapi pasti nggak akan ketemu karena untuk misal invoice nomor 300, nah, misalnya invoice nomor 5366365 untuk barang ini dia cuma eksklusif cuma ada satu. Jadi kalau dia itu sendiri-sendiri dia nggak eksklusif, nggak cuma satu, tapi kalau kita lihat nomor invoice sekian, barang sekian, baru dia cuma ada satu. Jadi itulah contohnya composite key. Mau tanya Kak, Oke, boleh. eh terus kapan kita tahu harus pakai primary key atau composite key? Oke, good question. Nah, biasanya sih kita lihat, eh, kita coba gimana ya. Jadi kalau ada berapa case itu di mana kita coba lihat apa ya? Hmm, oke, kita coba cari. Jadi gini, kalau biasanya kita coba pakai primary key aja. Terus kalau kita komposit itu eh, kayak yang ini nih, kalau kita cuma lihat satu satu apa ya? Satu kolom, satu data itu dia ada banyak. Jadi nggak cuma satu, nggak eksklusif atau satu nggak unik. Kayak ini aja invoice, data invoice tuh nggak cuma 00001 misal, tapi ada dari satu invoice ada berapa data lagi. Jadi untuk dia benar-benar bisa jadi satu 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 unique value itu harus pakai dari dua informasi. Nah, kalau misalnya satu informasi aja udah cukup, itu kita bisa pakai
primary key aja. Terus kalau misalnya kita perlu dua, berarti kita harus pakai composite. Nah, kebayang nggak itu? Kebayang nggak? Makasih. Oke, sip, sama-sama. Nah, terus di sini data Ja, type. mau tanya lagi. Oke, boleh. Kebayang tapi mau tanya lagi. Jadi Ya, yang composite key dipakai ketika kita nyambungin, let's say, dua table ke satu table baru, dan itu nggak perlu regenerate si primary key lagi. Jadi kayak pakai composite key aja, soalnya udah ada yang unik dari satu table sama table satu lagi dan ngegabung di dua mm-mm. di table yang baru itu. Iya. Jadi eh, benar. Jadi kayak kalau dia cuma sendiri itu nggak terlalu unik. Tapi kalau kita lihat dari dua dua informasi itu baru jadi unik. Bisa jadi dua, bisa jadi tiga. Ntar kita coba cari ini lagi. Composite key ditentuin atau kita emang nyari ini aja Kak, dua Unicode bersamaan atau emang ditentuin Itu ini kita, table ini jadi ini gitu, jadi composite key, itu kolom ini jadi composite key. kita yang nentuin. Oh, baik Karena Kak, makasih. ya sip. Nah, good question itu. Karena memang apa foundation of data masih error nih Excel. Nah, jadi memang semua itu kayak kembali lagi ke apa data analisnya untuk nentuin. Karena kita kalau bisa sih eh, data scientist sih biasanya bisa nentuin kayak ini dari satu data itu ini satu unique value. Unique value jadi ini adalah satu satu ini yang beda. Biasanya sih memang eh, eh, biasanya sih dia tergantung dari kita lihat misal nih cukup satu aja atau enggak kan kayak misalnya ini yang tadi order item atau yang stok atau kita lihat inventory coba biasanya kalau di Kak, mau make sure juga, Kak. ya boleh. Berarti sebenarnya penentuan komposit, makanya komposit atau cukup di primary itu si si data analis itu sebenarnya untuk nentuin KPI yang dipengenin gitu ya, Kak. Sampai bener-bener unik gitu. Hmm, maksudnya KPI itu kayak gimana biar nggak salah ini. Kayak misalnya kalau dicontoh tadi di bagian store gitu kan, berarti kebetulan di grup data store itu eh, satu pakai satu aja atau primary key aja nih nggak cukup nih, makanya dia combine untuk bisa menghasilkan eh, data yang benar-benar unik gitu. Izin Hmm, diskusi Gunanya Kak, kayak gitu apa bukan? boleh boleh diskusi. izin diskusi. Kayaknya eh, mirip deh pertanyaanku. Mungkin kalau aku nangkapnya gini, let's say kita lihat di table ada order nih ya, ada order. Order itu kan punya primary key. Dia kan khusus karena eh jangan order deh. Customer gitu, customer. Customer itu kan punya primary key. Dia khusus kayak ketika kita nyari ini si orang ini muncul sebagai customer gitu kan. Itu primary key. Terus ada Hmm, produk ID itu primary key-nya produk ID. Itu jadi ketika kita nyari produk ID, ketemunya si produk itu udah. Nah, ketika order item itu kan nyambungin antara si customer sama produk. hmm, Jadi daripada nge-regenerate lagi primary key, ngabisin waktu. Jadi ambil aja dari customer ID-nya atau order ID-nya sama produk ID-nya. Nah, itu dikompositin. Aku nangkapnya gitu sih, Kak. Gimana, Kak? oke. Ntar aku coba sambil cari. Ini mungkin buat tambahan buat besok. Aku cari dataset yang bisa gambarin ini, yang bisa apa ngelink link. Karena kalau kita ambil contoh lain itu
Misal ini eh, stok inventory, kan pasti kita kalau kita lihat stok inventory itu kita lihat ada dua faktor yang utama. Jadi toko apa punya barang, jadi kayak kita lihat toko, barang, baru jumlah. Terus kita kalau mau lihat stoknya tuh kita harus lihat tokonya juga sama barangnya juga ada atau enggak. Eh, jadi karena itu kita pakai komposit. Jadi karena kalau kita lihat cuma tokonya aja tapi produk, kan pasti store tuh ada 10 store, ada 100 produk. Jadi wah, masih ini ya, bulat ya jadinya ya. Kalau misalnya bulat nih aku coba cari bahasa yang lebih. Itu tadi bagus. Aku paham kok, Kak. Oke. Jadi kayak gitu. Ntar aku akan coba cari cari ini lagi deh buat besok kita revisit lagi nih. Karena nggak apa-apa kalau untuk yang minggu satu masih belum terlalu ini kok. Karena memang fundamentalnya tuh harus diperkuat juga. Jadi memang harus bolak-balik. Eh, Oh, deh. Ntar aku coba cari ini deh biar lebih fokus besok aja. Nah, itu jadi kayak primary sama komposit. Oh, gampangnya kalau primary key itu dia unik, jadi apa kayak unik di satu eh, jadi apa ya kayak identitas untuk ini. Gua ambil contoh. Nah, ini contoh lagi nih. Nah, tapi ini harus di ini masih masih apa masih kepisah. Sudah kepisah tuh belum dibuat skemanya. Ini baik sales hampir sama sih datasetnya. Ini kita punya berapa nih? 1, 2, 3, 4. Ini aku copy ini aja deh buat bahan diskusi. Ini salah satu alasan kenapa kayak eh, sales sama Sorry Kak, ya itu boleh. message-nya dikirimnya ke DM karena aku kebetulan tadi nge-DM belum ke Oh, everyone. sorry sorry. Oke, sip sip. Sorry. Nah, ini contoh lain. Nanti aku akan banyak ini supply chain karena mentiku kemarin berapa keterima apa ya? Danone kalau nggak salah. Danone sama Unilever lupa, tapi yang paling ingat Danone karena waktu itu bahas bahas dataset untuk apa untuk daftar internship olah data bareng. Jadi kalau kalian misalnya nanti udah selesai ini terus kayak oh ini apa assignment untuk apply untuk seleksi, tapi pasti aku nggak akan kasih jawabannya langsung, tapi aku akan bantu untuk kasih perspektif kayak hal mana sih yang harus diperhatiin atau gimana cara baca datanya. Jadi tenang aja, itu pasti akan ini kok. Nah, ini kita punya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya 10 table. Di mana ini ada address, business partner, employee, tuh. Ada kategori, ada teks, produk,
Sales order item. Sales order. Nah, ini ntar contoh data data set database itu ntar kayak gimana sih kurang lebihnya. Nanti besok kalau nggak lusa kita akan coba hands on pakai pakai apa di Beaver. Ini kayak cuma contoh apa sih nanti yang akan ketemu nih. Nah, ini kayak contoh address, kita lihat address ID ini dia udah pasti kita lihat oh ternyata dia unik. Berarti address ID itu udah cukup. Jadi dia primary key. Primary key ini address ID. Maksudnya gimana? Untuk kode satu ambil contoh kayak ini satu nih si 35 dia punya informasi kayak dia kotanya di mana, terus kode pos, jalan, alamat dan lain-lain. Dan kita kalau misalnya mau cari informasi tentang ini, kita informasi tentang address, kita tinggal cari ID-nya aja nanti dia ada di sini. Terus bisnis partner nomor sekian 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 ini eh, harusnya sih kalau baca ini kita harus lihat konteksnya dulu. Biasanya ada di bagian readme-nya. Ini biasanya sih ini akan jelasin partner ID nomor 000 sekian ini dia apa kayak misalnya dia ini supplier, dia ini distributor, dia itu apa. Terus kalau kita cari partner, informasi tentang partner kita lihat di table ini business partner. Nah, ini employee data kayak misalnya nomor 2 tuh si Philip Eger. Produk kategoris di sini unique primary key dia cuma ini nih RO, BX, CC, MB. Karena kalau misalnya kita lihat RO pasti dia itu tentang ini aku belum baca detail ini ya sih. Biasanya sih oh nih. Lah, nggak ada ini juga. Oh, ini nih. RO itu isinya road bike. BX itu BMX. Jadi penjelasan ininya harus dinormalisasi karena ini dia dia split jadi dua. Nanti kalau misalnya sales, nah ini dia ada berapa sales order. Nih nanti contoh kalau database nih udah mulai nyambung tuh kayak gini. Jadi kalau sales order ini identifiernya dia ini, unique value dia di sini. Terus kanan-kanannya gimana? Created by 0004. Ini kan employee. Terus kalau kita nyari ini 004 itu siapa? Kita bisa cek di sini. Employees nomor 4 si William. Nah, ini kalau kita punya value atau kita punya apa ya istilahnya nih? Kita punya informasi value yang dia itu kita cari itu nggak ada di tabel ini tapi di tabel lain itu namanya foreign key. Jadi kita kalau database tuh harus ngerti tiga hal. Primary key, foreign key, sama yang ketiga composite key. Yang paling wajib sih primary sama foreign. Jadi untuk apa sih foreign key itu sebenarnya? Kalau foreign key itu nanti kita misal harus nelusurin, oh ini dapat dari mana ya? Ternyata dari sini. Nanti kalau kita pakai terpakai looker ya, kayak
Mau kita pakai Looker, kita pakai Looker, Tableau, Power BI itu sebenarnya sama aja, nanti bisa langsung dibuat relationship-nya, langsung nanti kelihatan siapa orangnya. Kan kalau ini kan harus diganti dulu. Terus kenapa kok namanya bukan bukan langsung masukin nama aja? Karena biasanya untuk meng apa kayak men-save apa istilahnya tuh, untuk nyimpen memori. Karena kan kalau kita pakai numerical sama kalau kita pakai teks sama string itu kan beda. Kalau yang huruf-huruf sama angka, huruf-huruf pasti size-nya lebih gede. Tapi kan kalau misalnya size tuh ini bisa nggak seberapa, kayak kayak notepad aja kita save huruf-huruf sama angka aja cuma berapa berapa kilobyte. Nah, kita harus bayangin kalau data database itu kita ngelihatnya nggak cuma megabyte, ratusan megabyte, mungkin bisa gigabyte, terabyte juga bisa. Karena kalau misalnya ini created by 0004, terus dibanding kita nulis misalnya 04 ini William Musen, belum nanti eh, untuk lengthnya dia tuh berubah-berubah, jadi harus pakai varchar, istilahnya nanti ada tuh jenis-jenis apa jenis-jenis data. Jadi mending dia tuh udah dibuat aja, kita buat string. Nanti kalau misalnya dia mau lihat, oh ini siapa ya? Ini detailnya kita lihat siapa nih? Kita lihat pakai ini. Oh, employee ternyata si William Musen yang buat. Terus created at ini tanggal, add, varian tuh bisa lihat di sini partner ID-nya siapa, terus dia organization. Nah, ini contoh database. Ya, itu tadi untuk primary key, composite key, sama foreign key. Nah, ini contoh relationship. Atau kita mau break dulu 5 menit. Break dulu 5 menit sambil aku nyari games yang bisa dimainin di ini. Oke, kalau gitu kita break 5 menit cukup atau lebih ini 7 menit. Lebihin aja, Kak. Oke. Kita 64 14. Ini belum diganti ini. 8 8.15 kita ini lagi ya. Kita lanjutin lagi. Ntar kalau misalnya ada pertanyaan, nggak apa-apa di chat, bisa DM atau di chat juga nggak apa-apa. Oke, sampai ketemu 10 menit lagi ya. Oke, Kak. Eh, Yes, yes. Ada yang on nggak? Ya. Kenapa Kak? Tadi yang foreign key kenapa? Gimana? Bisa jelasin nggak? Bisa jelasin ulang nggak? Dia tuh biar apa? Tadi aku ke disconnect. Foreign key itu setahuku ini, dia tuh kayak misalkan nyari data dari tabel lain sih. Oh, jadi yang nyambung. Jadi yang ada di tabel, banyak tabel maksudnya.
foreign key itu gini, primary key tapi dari tabel yang lain gitu. Jadi Ah, tabel jadi, satu sama tabel jadi itu biar bisa berhubungan. lihat. Oh, bisa ngehubungin tabel antar tabel. Ah, Oh, iya oke gitu. oke. Ya oke, makasih.
Oke, kita kembali. Ini sebelumnya kita main games dulu. Nah, ini contoh ice breaking nih. Nah, bisa coba di sini. Tapi sebelumnya ada pertanyaan, ada yang masih bingung, mau dibahas dulu. Kak boleh tanya Kak. Oke, boleh banget. Oh, ini kapan ya Kak kita dikasih apa kayak akses ke Gmetricnya buat belajar mandiri itu? Gmatrix. Oke, nanti aku coba cek ke ini ya. Aku coba cek ke tim EduSoftnya karena harusnya sih kalian udah bisa, tapi coba nanti aku cek dulu. Oke, thank you Kak. Oke. Nah, ini saya ikut. Nah, ini coba ini join dulu. Tunggu sampai semuanya dulu baru mulai kali ya. Nah, ini kita main tebak gambar. Ini kita ice breaking 10 menit biar nggak oh, kalau misalnya aku sini langsung ketahuan nih gambarnya apa ya. Jangan share screen dong, Kak. Oh Kelihatan, iya. Kak. Oh iya. Gimana? Kelihatan. Nah, ini coba nih yang siapa nih? Oke, Nakstemsi coba gambar. Nah, di sini ntar kita harus tebak gambar di ini aja bisa nggak? Nah, ini pakai bahasa Inggris nih. Ya, apa nih orang kebakar ini? Nah, nah, nanti coba nulis jawabannya di answer, bukan chat. Apa ini? Jawabannya adalah jawabannya apa tadi tuh? Nah, Balkis coba. Rabbit nih. Mouse. Kayak belum ada yang bener nih. Kucing.
Kucing. Oh, jawabannya apa tadi? Coba. Oh, babun. Doraemon nih kayaknya nih. Oh, oke. Akhirnya bener juga. Polar bear ternyata. Di beaver. Aduh, apa nih? Gabon. Oh, green snake. Nah, ini satu terakhir sebelum ini. Cu. Apa ini? Coba. Oke, kita stop aja. Kita kembali ke materi. Saya terakhir tahu apa sih? Penasaran deh. Itu sifat. Sifat itu kayak yang di
yang di Madagaskar tau gak? Yang kayak Oh, kayak hyena tapi kecil. Itu sifat. Emang susah oh, sih. Soalnya bukan bukan hewan hewan tropis. mm-mm, hewan yang jarang kelihatan. Nah, jadi kayak itu contohnya games-games buat ice breaking. Jadi biar nggak terlalu apa ngebul buat wah ini banyak buat materinya. Nah, ini nyoba ini kok ada itunya ya. Besok deh cari yang ini eh, simulasi simulasi ujian sama soal-soal yang biasanya pernah keluar tuh. Agak lupa ini ya pakai apa ya? Oke, jadi kita sekarang kembali ke ini lagi. Tadi ada primary key, foreign key, sama composite key. Nah, ini untuk Kak, mau nanya. ya boleh. Untuk primary key berarti kan nggak boleh sama. Mm. Eh yang aku mau tanyain, dia itu kita yang ngeset sesuatu jadi primary key atau dia auto generate. Maksudnya gimana itu? Kayak misalkan kayak kode kita ngaktifin window gitu, itu kan auto generate tuh banyak tuh. Itu bisa Mm. jadi Unicode kan, biar bisa jadi primary key. Atau kita yang ngeset, oh kolom ini nih jadi primary key-nya gitu. Oh, kalau itu biasanya kita yang set. Jadi nanti kayak ini nomor employee ID atau nomor absen, bukan nomor absen sih, nomor induk mahasiswa itu kan cuma ada satu tuh. Terus nanti misalnya ada orang baru lagi, jadi dia nambah satu plus satu plus satu gitu. Jadi memang kita yang set dan nanti nggak ada dua mahasiswa, gimana ya bahasanya ya? Jadi satu nomor induk mahasiswa itu cuma boleh ter terkoneksi keikat sama satu mahasiswa aktif. Karena kayak dulu pernah ada case orang pindah jurusan, kan nomor induk yang lama kan tadi akan ganti sama nomor yang baru. Karena satu orang itu nggak bisa punya dua ID aktif. Jadi kebayang nggak tuh? Kayak misalnya orang kerja, misal di Unilever, terus dia keluar, misalnya dia pas lagi kerja di sana, employee ID dia 5001. Terus dia keluar, keluar tahun depan dia balik lagi Unilever. Nah, orang dia namanya sama, tapi employee ID dia tuh nggak bisa pakai yang 5001. Pasti nanti dia akan dapat nomor baru. Karena nomor yang lama itu udah di inactivate. Jadi walaupun dia itu orang yang sama, dia nggak punya dua primary key atau dua ID dia yang sama. Pasti nanti eh, dia cuma punya satu. Kalau yang sebelumnya dia udah punya terus itu gimana? Pasti yang lama tuh akan ada value untuk dia inactivate. Jadi kayak employee active, inactive gitu. Jadi gimana? Apakah menjawab atau masih kurang jelas? Menjawab, Kak. Makasih. Oke, sama-sama. Nah, sama ini contoh eh, untuk tadi primary key, composite, sama foreign key kan tadi belum terlalu banyak dibahas tuh. Kan kalau tadi kita lihat yang bike sales ini bentuknya udah flat gini kan, wah bacanya bingung juga ini partner ID harus connect sini. Kita coba lihat lagi ke diagram ini tadi. Nah, contoh foreign key itu ada di sini. Order item, order ID, sama item ID.
Dia komposit. Kenapa? Karena di satu invoice itu bisa jadi ada lebih dari satu item. Jadi ini yang komposit. Jadi ambil contoh yang tadi yang harusnya kita bisa sih nge-merge jadi satu ini lagi, tambah satu kita istilah itu kita buat value baru, tapi kalau itu terlalu ribet karena kalau di sini datanya cuma berapa ribu, nggak berat. Coba bayangin kalau user base-nya itu ada 2 juta row, terus di merge semua, capek ya, sama puyeng. Bahkan kalau kita pakai BigQuery itu yang dipakai Gojek tuh, kita narik ininya select from aja harus bayar. Itu gimana kalau kita harus ngubah, itu kan lebih ini lagi. Ya, jadi kita pakai composite. Nah, ini contoh foreign key. Jadi kita punya produk ID, tapi produk ID itu nggak ada di table sini, nggak ada di order item. Tapi produk ID itu ada di database produk. Ya, jadi dia narik ini, si produk ID ini, karena penjelasan atau detail dia itu ada di table lain. Ini jadi namanya foreign key. Karena detailnya itu yang ngejelasin ID sekian 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 itu ada di table beda produk. Terus di sini ada apa lagi nih foreign key? Order tuh kayak customer ID, store ID, staff ID, terus itu sih. Customer ID, store ID, staff ID. Datanya ada nggak? Ada, tapi kita bisa dapat di table lain. Staff ID kita harus lihat di database staff. Kalau store ID di sini. Nah, biasanya untuk yang bedain itu kalau dia foreign key, dia ada di table lain sama dia nggak ada ini. Dan ini untuk identify aja, untuk kita lebih gampang. Nah, itu untuk primary key, foreign key, composite. Itu yang paling crucial, yang paling penting sebenarnya itu sih kalau di ini. Kak mau nanya, Boleh? berarti foreign key itu bisa bertindak sebagai primary key di database lain ya? Betul. Jadi Oh, memang foreign key itu dia di table lain itu dia primary key. Karena kan primary key kan dia kayak apa ya? Kayak kode identifier dia, identifikasi dia. Dan identifikasinya itu ada di tempat lain. Oh, oh, kok mau hilang? Nah, nah, untuk yang paling wajib itu, nah terus yang selanjutnya yang penting lagi itu adalah data type atau tipe-tipe data. Ini nanti bakal bakal ketemu data type ini banyak banget. Masa banyak, bukan banyaknya, tapi gimana ya? Bakal ketemu berkali-kali sama data type ini. Nanti waktu data analytics, Python ini juga sering keluar. Tapi ini apakah di ujian sering keluar? Sering banget. Dan ini memang harus dipahami. Sorry.
Nah, ini untuk data type, ini kan ada berapa jenis yang paling paling wajib. Sebenarnya buat apa sih kita pelajarin data type ini? Untuk make sure kita taruh, nah kita pakai jenis yang benar. Terus kalau misalnya jenis yang benar, itu yang pertama, jangan sampai misalnya kita itu mau masukin yang harusnya itu dia eh, numerical, angka, tapi malah kita masukin sebagai string atau teks. Kalau yang paling sering itu pasti kalau kalian pernah Excel, terus coba biasanya formatting date pas lagi mau di ini kok malah ngaco, atau kita mau ketik eh, 15.05.22, sebenarnya itu memang angka-angka tapi karena si Excelnya itu salah identifikasi, malah begitu kita enter malah jadi tanggal set, atau sebaliknya kayak kita mau masukin tanggal malah jadinya gut, yang error salah. Kalau misalnya dipakai Microsoft Excel, gampangnya kan kita bisa langsung tinggal klik kanan ganti ganti formatting atau tinggal back. Nah, tapi kalau misalnya nanti di SQL atau nanti kalau udah masuk Python, kalau salah masukin dia akan nggak bisa ngeran. Karena kalau analogi yang sering aku pakai adalah kalau bedanya kita pakai Excel sama let's say Python atau SQL. Excel kalau misalnya kita salah masukin format, dia akan ngasih saran. Set, ini teks apakah mau convert ke number? Yes, dia akan langsung. Tapi kalau misalnya kalau kita pakai SQL, Python, dia pasti langsung error. Error di sini, kita nggak mau jalanin. Jadi plus minusnya kayak gitu sih. Kalau misalnya kita pakai Excel karena dia lebih smart, lebih strong, dia bisa ngasih saran. Kalau si Excel dia mau kayak, oke kita nggak bisa jalan, error. Set, error di row sekian. Ternyata gara-gara salah bentuk. Jadi itu yang pertama kita harus pastiin jenisnya tuh benar biar kita bisa, kalau itu number bisa nanti kita olah, kalau itu nanti string nanti bisa kita grouping. Itu yang paling penting pertama. Terus yang kedua itu untuk alokasi memori. Jadi kalau kita kayak yang tadi nih, kita ambil contoh yang employee ID 000002 daripada kita masukin nama. Karena kalau kita masukin nama, memorinya lebih banyak. Tadi kan itu cuma kecil. Bayangin kalau dia itu ada 3 juta row, itu berat banget selisihnya. Jadi untuk dia itu efisien. Terus yang terakhir tuh kayak data validity. Oh, itu hampir sama. Kalau dia itu apa numerical terus dia ini salah, dia nggak bisa run. Oke, ini coret-coret bisa nggak ya? Nah, nah, ini kok bisa highlighter? Nah, udah, saya otak-atik. Nah, itu Excel akhirnya bisa ke ini juga.
Nah, ini oke, pakai ini mouse aja. Nah, yang penting biasanya sih kalau yang paling paling apa kayak yang paling sering ketemu itu ini. Ini numerical, integer, float, sama ini text string. Bedanya apa? Kalau integer dia itu bilangan bilangan bulat. Jadi kayak mau dia positif, nol atau negatif, tapi yang penting dia nggak ada koma-komanya. Itu integer. Nanti ini ada apa di eh, di apa istilahnya di aduh aku lupa. Yang nanti kalian belajar sendiri itu ada ini ya kok detailnya memorinya nih berapa. Tapi biasanya kalau integer sama float, integer itu jumlah ininya data yang dipakai itu lebih kecil karena dia nggak ada koma-komaan. Kalau float dia ada itunya pecahannya kayak ini koma sekian 707 koma sekian sekian koma sekian. Itu bedanya integer float. Nah, terus itu yang numerical. Yang bawahnya next ini teks. Pertama ada char, terus string. String itu yang lebih sering di ini, lebih sering apa? Lebih sering dipakai. String itu teks. Jadi dia tuh bisa bisa huruf, bisa angka. Tapi kalau misalnya itu string, walaupun dia tuh misal 5555, si eh, SQL atau Python itu dia akan melihat walaupun di angka semua, tapi dia tetap sebagai teks. Kalau yang contohnya itu kayak nah ini dia baru selesai ngeran sekali. Yang ngos-ngosan dia, kasihan. Kalau pakai Excel, nah ini kayak contohnya nih, udah 345, tapi kita format dia sebagai teks. Jadi ini kayak bedanya tadi, dia string sama number. Begitu dia, nah ini kalau kalau pakai Excel pinter dia masih mau. Kalau pakai Python SQL dia nggak akan mau karena dia nggak bisa auto identify ini sebagai dia sebagai apa number. Ini adalah teks. Kita nggak bisa nambahin teks. Jadi saktinya ini memang kalau Excel lebih pinter, cuma kalau disuruh mikir apa run data yang gede-gede berat ya. Kak, bedanya, mau nanya bedanya. Tadi itu string sama karakter atau varchar itu apa? Oke, jadi kalau misalnya char itu dia single digit. Jadi kayak satu 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 huruf.
ada lagi Oh, iya. ya, ini nanti ada lagi yang namanya varchar. Tapi nggak tahu ini apakah masuk juga nggak di sini nih. Ntar aku coba cek. Karena kalau ada lagi varchar itu kayak dia variabel length, tapi misal varchar 5 digit. Ini tadi cuma bisa 5 5 5 5 huruf gitu. Oh, kalau varchar bisa dikontrol ini ya lengthnya. Iya, tapi dia Oh, fix berapa ini ya. Kalau si string tuh dia yang lebih fleksibel. kalau semisal, misalkan kita nentuin lengthnya 5, Mm, let's say 100 gitu, tapi kita kepakainya cuma 50, itu Itu tetap ketulisnya 50 atau gimana? tetap 50. Tapi biasanya kalau kayak gitu akan eh, apa boros di memorinya aja. Oke, makasih Kak. Oke, sama-sama. Nah, terus habis itu yang sering lagi Boolean atau true or false. Benar salah. Jadi dia walaupun 0 sama 1 tapi bukan bukan karakter, bukan integer tapi dia true or false. Ini jika if maka then. Nah, terus habis itu enumeration array enumerated type define. Ini ntar aku coba double check lagi deh. Karena kalau array sama enumerated ini hampir sama. Karena kalau di SQL, SQL sih jarang sih ada array sama enum. Ini biasanya di Python nanti baru agak banyak. Mulai mainin matrix-matrix array kelompok-kelompok ini terus ambil part dari situ. Terus habis itu ntar aku coba double check biar nggak salah. Tapi biasanya sih array itu kayak list. Satu itu apa, dua itu apa, tiga itu apa, empat. Karena ini nolnya itu dimulai dari nol ini biasanya sih Python yang pakai. Tapi eh, kita ini dulu aja. Terus date, time, terus timestamp itu date format. Jadi kenapa ini penting? Karena kita harus make sure formatnya dia benar biar nanti bisa diambil, bisa diproses, bisa diolah. Jadi itu. Nah, sampai sini ada pertanyaan. Aku sambil coba cari yang dari sini. Nah, sambil cari dataset. Tapi nanti ini ada di, aduh apa sih nama itunya? Karena ini yang paling penting memang foundation of database SQL tuh harus paham ininya dulu. Coba cari.
Nanti aku coba cari ini lagi deh, dataset biar besok bisa dibahas lebih detail untuk coba yang cari foreign key sama ini. Wah, terlalu ribet. Nah, so far ada pertanyaan lagi. Dari aku cukup, Pak. Oke, ntar kalau misalnya masih bingung-bingung nggak apa-apa, tanya, discuss. Karena aku sambil cari biar besok bisa lebih ini. Ntar kalau misalnya mau coba-coba lihat, tuh, ini kenapa? Oh, ini masih belum ini. Nanti kita bisa ini lagi, besok kita coba bedah dataset lebih banyak, atau bahkan kita bisa langsung coba untuk inject database ke mana namanya itu di Beaver, biar nanti bisa langsung hands on sebelum kita lebih detail lagi ke untuk bangun relationship diagram. Karena besok nih kan kayak yang tadi kita lihat hubungan ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini. Ini jenisnya varchar, varchar, integer. Kalau kode itu integer, float, itu apa? Baru nanti kita normalize atau kita pecah database jadi ini lagi. Tapi kalau normalize itu di ini hari Kamis itu juga nggak apa-apa sih, cepat. Karena sisanya nih kalau yang kayak data protection, terus role, terus ini eh, bisa lebih apa kayak belakangan juga bisa. Karena yang penting untuk database terutama itu paling harus seperti itu primary key, foreign key, composite key. Terus sama jenis-jenis data. Ini sampai nanti lulus nih bakal ketemu terus jenis data. Nanti Pak, mau nanya, ya boleh. Pak, potong. Nggak Eh, apa-apa. tadi yang foreign key dia kan nyambungin antar table. Betul. Tapi foreign key itu bisa nyambungin antar database nggak? Maksudnya database satu ke database lain. Bisa. Oh, oke oke. Jadi memang apa eh, kayak dataset satu, dataset 2 atau database bahkan lebih gede lagi database satu sama 2 tuh bisa. Aku juga kalau di kantor kalau narik data juga kayak gitu. Dari database satu, table apa, ngambil apa, terus di join nanti ada tuh gabungin sama database yang kedua, ini apa, kalau value sama baru kita ambil. Nanti itu yang paling paling apa udah seru-seru itu, bagian seru. Mau nanya, itu yang ngejoin itu dia tuh di di the beaver-nya atau di Python itu It, yang ngevalidate.
biar dua sama, kalau dua sama itu? Itu di Beaver. Oke, makasih Kak. Sip, sama-sama. Sebenarnya di Python juga bisa, tapi biasanya sih dibenerin di awal-awal di SQL-nya sebelum di Python. Oke, ada lagi mungkin yang mau tanya sebelum kita tutup untuk hari ini? Satu lagi Kak, Oke, boleh. PPT ini di-share gak Kak? Nanti di-share sih kalau nggak salah ya. Ntar aku akan cek lagi. Oke, makasih Kak. Oke, sama-sama. Oke, kalau ada pertanyaan lagi, kalau nggak ada, kita hitung going once, going twice. Oke, kalau gitu kita tutup aja. Nanti akan apa coba dibagi kelompoknya. Ntar aku randomize aja. Ini harusnya sih ada sih itunya. List lengkap. Tapi nanti ada di itu juga sih aku ada absen manual kemarin. Oke, kalau gitu kita tutup aja. Oh, ini absensinya aku kirim lagi ya. Ya, hampir kelupaan tadi. Nah, ini. Jangan lupa untuk link absensi sama besok yang kelompok satu disiapin aja games-games online kayak tadi. Biar lebih seru dikit, biar lebih menarik. Oke, kalau gitu kita tutup aja. Jangan lupa untuk absen. Eh, Besok kita ketemu lagi, kita akan bahas database lebih detail. Oke, thank you semua dan selamat malam. Selamat malam Kak, terima kasih. Makasih Jika Kak. selamat malam. Kak. Malam, Kak. Terima kasih. Sama-sama.